Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk para pemirsa dari video ini. Perkenalkan, nama saya Tedo Priantono Basuki, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, SP1 MKDU, dengan NIM 012018026306, program studi Ilmu Penyakit Dalam. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Video ini saya buat dengan tujuan melaksanakan tugas mata kuliah filsafat dan akan membagi informasi yang saya miliki. Semoga video ini bisa sedikit banyak memberikan gambaran tentang apa itu vaksinasi, khususnya coronavirus disease 19, dan bagaimana hal tersebut bila dikaji dari filsafat. Sekian perkenalan awal video ini, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 yang pada awal mulanya disebut dengan Wuhan Pneumonia, lalu berganti dengan Novel Coronavirus, dilaporkan pertama kali oleh World Health Organization (WHO) pada akhir bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok. COVID-19 dinyatakan WHO sebagai pandemi pada tanggal 30 Januari 2020. Sedangkan Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 13 April 2020 melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini, secara global selama tahun 2020, jumlah kasus terkonfirmasi lebih dari 81 juta kasus dengan jumlah kematian mendekati 1.800.000 jiwa. Virus ini diduga menyebar secara droplet atau percikan ludah yang dihasilkan saat bicara ataupun batuk. Virus ini juga dapat menyebar lewat permukaan benda yang terkontaminasi virus, lalu masuk melalui saluran pernafasan atau saluran cerna. Keluhan atau gejala klinis pasien dengan COVID-19 umumnya flu-like syndrome seperti demam, batuk, hidung buntu, dan nyeri tenggorokan. Saat ini, tanda patognomonis dari COVID-19 adalah tidak bisa menghidu atau secara medis disebut anosmia. Bila tidak tertangani dengan baik, gejala ringan tadi dapat berlanjut menjadi gejala sedang atau berat yang akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain seperti radang paru atau pneumonia, acute respiratory distress syndrome atau gagal nafas, acute kidney injury atau gagal ginjal akut, hingga shock sepsis yang berujung pada kematian. Untuk mencegah terkena COVID-19 ini, jangan lupa untuk memakai masker dipakai sampai menutup hidung dan mulut ya, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer. Jangan sembarangan menyentuh hidung dan mulut bila tangan kotor ya, serta membiasakan etika batuk bersin yang benar. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan berkumpul di ruangan yang tertutup. Nah, kita bahas sedikit tentang filsafat yuk. Apa sih itu filsafat? Menurut Lubis tahun 2015, filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan, sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Di sini, kita akan mencari basic reasoning dari tiap permasalahan dan dikaji secara ilmiah, bukan dengan pendapat pribadi ya. Filsafat membahas berdasarkan 3 landasan. Yang pertama, ontologi. Ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apa, sehingga ini sangatlah mendasar
dan awal sebelum membahas hal yang lainnya. Yang kedua, epistemologi akan membahas bagaimana dari apa yang dibahas. Yang ketiga, aksiologi akan membahas manfaat dan kegunaan dari bahasan tersebut. Kita bahas yuk apa itu vaksinasi. Yang dimaksud hal ini vaksinasi pada COVID-19 ya. Kekebalan pada kelompok atau herd immunity yang juga dikenal sebagai kekebalan populasi adalah konsep yang digunakan untuk imunisasi di mana suatu populasi dapat terlindung dari virus tertentu jika suatu ambang cakupan imunisasi tertentu tercapai. Menurut Kemenkes tahun 2021, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kita balik lagi di filsafat ya, bagaimana bila vaksinasi COVID-19 dikaji berdasarkan ilmu filsafat. Melalui kajian ontologis, vaksinasi COVID-19 adalah upaya pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit apabila terpapar penyakit tersebut diharapkan tidak terinfeksi atau hanya menderita gejala ringan. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen dengan harapan dapat membentuk kekebalan spesifik dan telah diteliti melalui sejumlah uji klinis yang dibuktikan secara ilmiah. Pemberian vaksin COVID-19 yang akan dikaji secara epistemologis telah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK.02-02-4-1-2021 yang di dalamnya telah diatur tahapan kelompok prioritas, pendataan, registrasi, dan verifikasi, logistik, advokasi, monitoring, dan pendanaan. Secara aksiologi atau bagaimana manfaatnya secara langsung adalah sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi ini. Terlepas dari keberadaan vaksin ini, setiap manusia harus tetap memiliki kewaspadaan dan sadar bahwa vaksin ini bukanlah jawaban utama dari masalah pandemi yang kita hadapi saat ini. Semua orang harus tetap saling membantu mengingatkan dan melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Seperti yang kita tahu, vaksinasi akan dilaksanakan secara bertahap, tergantung dengan prioritas kelompok umur dan komorbid atau penyakit penyerta. Sampai target pemerintah tercapai tentang berapa banyak masyarakat yang harus divaksinasi, semua harus tetap bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Ternyata vaksinasi ini bisa dikaji berdasarkan filsafat loh. Berarti telah ada bukti ilmiah untuk mendukung vaksinasi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.